Ada 2 SD yang sampai tidak mendapat murid sampai penutupan kemarin. Tidak mempunyai murid, akhirnya harus dibubarkan oleh yayasannya. 32 sekolah. Kalau di sistem kita itu belum ada muridnya. Sepakat, belum tentu ini jumlah penduduk di Kabupaten Blora ini menyusut. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Blora TV. Kita kali ini akan bincang-bincang dengan Kepala Disdiknas Kabupaten Blora, Pak Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Pak Naryo, ingin mengulas tentang seputar dunia pendidikan di Blora. Tentu sesuai kewenangan dari Dinas Pendidikan, ini tentu ranahnya mulai PAUD, SD sampai SMP. Selamat siang Pak Naryo. Selamat siang. Sehat Pak Naryo? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu kehormatan bagi Blora TV dan kru tentunya Pak Naryo bisa menghadirkan Pak Naryo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Ini tentunya kan baru-baru ini yang baru viral, bukan viral, baru menjadi perbincangan masyarakat. Ini tentang penerimaan peserta didik baru itu ya Pak ya. Ini terutama di tingkat SD ini Pak Naryo. Ada informasi ada sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Blora yang di kemarin PPDB itu penerimaan peserta didik baru itu tidak mendapat murid. Mungkin bisa dijelaskan Pak Naryo? Oh nggih, makasih. Nggih, matur nuwun telah diundang di podcast seri ini ya. Jadi di tahun ini istilahnya bukan PPDB ya, di Permen baru itu SPMB. SPMB, itu singkatannya Pak? Seleksi penerimaan murid baru. Yang hampir sama sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun ini kemarin memang awal itu kita mencatat ada 32 sekolah. Kalau di sistem kita itu belum ada muridnya ya. Di awal 32 sekolah dasar. Sekolah dasar. Nah ternyata setelah kita cek, nah yang SD dengan SMP itu kan beda. Kalau SMP itu langsung online. Tapi kalau yang SD itu hanya online-nya itu pencatatan. Jadi bisa proses manual dulu. Selesai baru diunggah di sistem itu bisa. Nah setelah kita cek ternyata dari sekian sekolah itu hanya ada 2 sekolah sampai akhir proses penerimaan murid itu tidak memperoleh siswa. Akhirnya kapan Pak itu Pak? Tanggal berapa? Bulan apa? Tapi di bulan Juni ini? Di bulan Juni ini. Tanggal terakhir penutupan itu di bulan Juni ini, awal Juni. Ada 2 sekolah itu, yaitu di satu SD Sumengko, di N1 Sumengko. Sumengko itu Randu Blatung. Dan SD Negeri 1 Patalan. Patalan ini masuknya Blora Kota ya? Blora Kota ya. Jadi 2 sekolah itu. Memang ketika ada berita sejumlah sekolah itu tidak memperoleh siswa, kami turunkan semua guru, kepala sekolah dan pengawas untuk melihat data sesungguhnya. Bahkan kami minta untuk menyisir kalau ada anak usia sekolah yang sampai hari itu belum sekolah, agar dirayu dan diajak untuk sekolah. Nah ternyata hanya ada sekolah itu, 2 sekolah, satu Sumengko dan satu Patalan. Sumengko, Randu Blatung dan Patalan di Blora Kota. Dengan berbagai permasalahan sendiri-sendiri ya. Itu tadi jenengan menyampaikan setelah melihat kondisi itu kan menurunkan guru, kepala sekolah, barangkali analisa di 2 sekolah itu penyebabnya apa Pak? Yang di Sumengko 1 setelah ditelusuri memang anak-anak usia sekolah itu tidak ada nih. Di PAUD-nya ini karena yang suplai dari SD PAUD hanya ada 2-3 anak itu, tapi mereka itu sudah bersekolah di Randu Blatung. Ini yang bahasan di SD Sumengko ya Pak? Sumengko ya. Kemudian emang jadi sesungguhnya anak-anak usia sekolah di situ semuanya sudah sekolah dan mereka bisa di sekolah, ada yang di MI dan ada juga yang sampai diantar ke
Randu Blatung. Ya. Kemudian yang satu yang di Patalan itu sebetulnya ada calon 3 siswa kemarin. Calon siswa yang sudah masuk. Sudah sempat daftar. Sudah daftar. Ya. Di SDN 1 Patalan. Tapi karena ikut teman-temannya ya, akhirnya pindah ke MI Muhammadiyah Patalan juga. Mereka kalau bahasa Jawa ini nek cara mblurone keblendeng atau mungkin tertarik gitu ya Pak, teman-temannya ya. Ikut teman-temannya ke sana terus ikut semua ke sana. Jadi yang penting bagi kami kan, yang penting anak usia sekolah, sekolah semua, entah dimanapun. Saya tidak usah bedakan lah. Dikotomikan bahwa ini sekolah negeri, ini swasta, ini MI, ini SD, semua anak bangsa dan semua juga melayani. Jadi yang penting mereka bersekolah, jangan sampai tidak ada yang tidak sekolah. Yang penting saya kira itu. Yang kepentingan, justru kepentingan yang paling mendasar bagi dinas pendidikan itu, yang terpenting kan jangan sampai ada anak tidak sekolah di lingkungan itu. Kalau persoalan ada 2 SD yang sampai tidak mendapat murid sampai penutupan kemarin untuk penerimaan siswa baru itu, ini barangkali sementara ini Pak Naryo, ada juga yang menganalisa. Satu, ini karena proses keberhasilan dari KB. Terus 2, yang agak mungkin sedikit agak mungkin ekstrim, barangkali ya SDM-nya guru di sekolahan yang sampai nggak dapat murid itu barangkali kurang atau anu. Kalau menurut jenengan dianalisis ini kayak apa Pak Naryo? Ya, jadi kalau kita lihat jumlah penduduk, saya belum yakin betul misalnya jumlah berkurang. Hanya saja sekarang itu kan mulai tumbuh banyak sekolah-sekolah swasta, bagi SD swasta maupun MI swasta, dan anak itu sudah bisa menilai sendiri. Dan ini merata hampir di 16 kecamatan ya Pak, pertumbuhan sekolah-sekolah itu. Sekolah itu setiap bulan hampir itu ada izin baru, dan itu tetap kita loloskan. Ini kan bentuk partisipasi masyarakat. Dan dari sana konsekuensinya memang sekarang ada berlomba-lomba untuk mencari murid sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada sekolah mungkin tidak inovatif, tidak kreatif, ya akhirnya ditinggalkan muridnya itu. Saya yakin orang tua kan akan memilih yang terbaik, dan itu harus kita akui. Nah makanya ya ini barangkali untuk introspeksi kita lah. Jadi kalau kita mau dapat murid banyak, murid besar, ya sekolah itu harus berbenah. Bagaimanapun caranya. Baik, ini artinya kan proses introspeksi atau mungkin kritikan atau saran, ini apapun secara internalnya di dinas pendidikan juga ini juga diakui perlunya. Bagi sekolah negeri itu juga tuntutan inovasi itu pasti penting, mestinya kan gitu ya Pak ya, karena nyuwun sewu di Blora itu ada beberapa sekolah swasta juga, kami nggak akan menyebut ini sekolah swasta ini di mana. Prospek penerimaan siswanya itu begitu bagus, bahkan ada yang sampai nolak-nolak. Artinya kan ini jenengan selaku pemangku pejabat di dinas pendidikan secara internal kan paling tidak membahas, menganalisa. Mestinya begitu ya Pak Naryo ya. Sebetulnya kasusnya sama ya. Di sekolah negeri kita juga banyak yang diperebutkan oleh orang tua. Sampai ibaratnya berdarah-darah lah. Pengen anak saya di SD Tempelan. Itu nggak rahasia umum lagi Pak. Betul. Di SD Kedung Jenar, di Kauman dan lain-lain. Dan juga yang langsung ke SD swasta. Yang SD swasta, yang sekolah-sekolah swasta yang tidak operasional akhirnya juga ada. Karena sama, karena mereka tidak memilih murid, akhirnya harus dibubarkan oleh yayasannya misalnya. Juga ada lah ya. Cuma selama ini mungkin tidak tersorot. Tidak tersorot. Yang tersorot itu kan sekolah-sekolah negeri yang sampai tidak memperoleh murid misalnya. Artinya kan analisa ini kan benar-benar dari berbagai aspek. Saya sepakat belum tentu ini jumlah penduduk di Kabupaten Blora ini menyusut sehingga
untuk sekolahan itu banyak yang nggak dapat murid. Ini kan tentu analisanya banyak aspek. Salah satunya pertumbuhan sekolah swasta itu kan ternyata luar biasa dan ini hampir merata di seluruh kecamatan. Dan kalau tidak salah, panjenengan ini bisa memantau dari proses pengajuan izin itu. Artinya di satu sisi ini sebetulnya tren positif dari visi beliau Pak Bupati Blora, Pak Dr. Haji Arif Rohman dalam rangka untuk peningkatan SDM itu, sehingga sekolah-sekolah ini tumbuh kan paling tidak ini ada irisannya, mestinya gitu Pak Naryo ya. Ini